Oke, terus eh di sini sebenarnya kalau di respons yang tahun lalu sih nggak ada yang keluar sih dari sini sih. Cuman mungkin bisa dipahamin aja yang hormon-hormon ini juga. Terus nah ini lapisan ini sering keluar, jadi di highlight yang dari dalam keluarnya dihafalin, jangan sampai kebalik-balik. Kalau dalam itu endokardium, yang tengah miokardium, yang paling luar itu epikardium. Terus ini struktur histologisnya. Nah, ini juga diingat-ingat yang endokardium itu dia lebih tebal di atrium daripada di ventrikel. Terus habis itu lapisannya ini diingat-ingat aja. Terus yang serabut Purkinje ini ingat dia adanya di lapisan subendokardium. Terus nanti bakal dijelasin juga serabut Purkinje itu apa. Dia modifikasi dari sistem konduksi jantung itu eh, ciri histologisnya apa nanti dihafalin aja. Terus ini miokardium. Miokardium itu lapisan di tengahnya lapisan tengahnya jantung. Dia merupakan lapisan paling tebal. Terus kalau di ventrikel dia lebih tebal daripada di atrium. Nah, yang ventrikel kiri itu bakal lebih tebal daripada ventrikel kanan karena dia itu kan yang ventrikel kiri fungsinya untuk memompa jantung ke seluruh tubuh. Makanya dia itu butuh otot yang lebih kuat dan lebih tebal. Makanya di ventrikel kiri dia miokardiumnya paling tebal. Terus habis itu ini otot jantung. Jadi kan miokardium itu tersusunnya dari otot jantung. Nah, ini adalah ciri-ciri otot jantung ini juga dihafalin. Siapa tahu keluar. Eh, Ya dihafalin minimal banget 3 sampai 5 lah. Intinya kayak gimana, jumlahnya berapa. Terus habis itu apa namanya ada garis melintangnya. Terus kontraksinya tuh sifatnya involunter dan ritmis. Terus dia tuh punya banyak mitokondria. Terus habis itu yang ini yang khas juga ada diskus intercalatus. Kayak pokoknya dia garis gitu yang di tempat pertemuannya antara satu sel jantung dengan sel jantung lainnya. Oke. Ini di pokoknya kalau yang di otot jantung itu di miokardium itu kan isi otot jantung ya. Jadi kayak eh, strukturnya struktur otot jantung yang paling apa ya membedakan itu biasanya kalau di otot jantung itu ya ada putih-putihnya ini karena kan di otot jantung itu ada apa namanya percabangan-percabangan kan. Nah, biasanya percabangan-percabangan ini bahkan membentuk struktur kayak putih-putih ini. Nah, itu biasanya nggak ada kalau misalnya di skelet atau di otot polos. Jadi ini yang paling membedakan juga. Terus ini yang epikardium. Nah, epikardium dia ada dua lapisan, di lapisan permukaan atau surface, sama ada lapisan dalam atau deep layer. Terus yang lapisan permukaan dia dilapisi sama sel mesotel yang fungsinya untuk menghasilkan liquor perikardi ini. Fungsinya untuk pelumas. Terus ini dibaca-baca aja. Terus habis itu pembungkus jantung. Nah, pembungkus jantung ini namanya kan sorry, sorry. Nah, pembungkus jantung itu nama lainnya adalah perikardium. Nah, ini dihafalin perikardium itu ada beberapa jenis. Di sini ada dua ya, ada yang perikardium fibrosum sama serosum. Kalau yang fibrosum, sesuai namanya itu fibros. Fibros itu kan jaringan ikat padat, makanya dia tersusun dari jaringan ikat padat irreguler. Yang kalau serosum dia yang lebih dalam kayak di gambar ini. Ya kalau yang fibros di sini, dia yang seros di sini. Nah, terus habis itu eh di antara habis sorry. Nah, terus habis itu di serosum sendiri itu dia punya dua lagi lamina. Ada yang parietalis sama visceralis. Nah, terus di antaranya itu ada namanya cavum pericardium atau cavitas pericardiaca. Yang isinya itu adalah liquor pericardi.
Terus, ya ini yang tadi aku singgung, sistem konduksi jantung. Jadi sistem konduksi jantung itu adalah suatu modifikasi dari otot jantung. Nah, ini juga dihafalin modifikasinya itu apa. Jadi modifikasinya itu ada di sini 4 ya, yaitu yang pertama dia ukurannya lebih besar. Terus habis itu miofibrilnya itu lebih dikit, tapi glikogennya itu lebih banyak. Terus habis itu eh, karena tadi yang miofibrilnya dia lebih dikit, terus glikogennya banyak, makanya dia tuh nanti tercapnya lebih pucat. Bisa dilihat kalau di sini tuh dia selnya lebih pucat daripada sel otot jantung yang asli, yang nggak modifikasi. Nah, terus habis itu, nah komponen sistem konduksi jantung itu salah satunya tadi serabut Purkinje, tapi juga ada nodus SE, nodus EV, sama bundle of His. Nah, terus ini nggak keluar sih di tahun lalu yang cuman di highlight aja yang serabut Purkinje itu tadi dia ada di subendokardium. Terus ini di skip aja. Terus struktur lainnya. Nah, struktur lainnya itu kalau di sini itu adalah skeleton cordis. Ini juga keluar di tahun lalu, jadi dihafalin. Itu ada 3, ada annulus fibrosum, trigonum fibrosum, sama septum membranaceum. Fungsinya untuk, karena namanya juga rangka jantung atau skeleton cordis, itu kan ya fungsinya untuk menyokong kan, menyokong jantung. Terus dia juga sebagai tempat melekatnya otot jantung, sama dia insulator impuls antara atrium dengan ventricle. Terus habis itu eh, ini struktur lainnya juga ada musculi papillaris sama chorda tendinea. Nah, kalau yang musculi papillaris dia bentuknya dia tersusun dari muskulus kan. Nah, dia merupakan tonjolan dari dinding ventrikel ke ruangan ventrikulinya. Terus habis itu nanti dia akan dihubungin lagi sama katupnya oleh si chorda tendinea. Terus ini katup jantung. Katup jantung ada 2 ya, ada atria ventricularis sama valvula semilunaris. Kalau yang di atria ventricularis yang di dalam jantung ini yang ada ada dua kan, yang kanan tricuspidalis, yang kiri mitral atau bicuspid. Kalau yang semilunaris itu yang ada di aorta sama arteri pulmonalis. Makanya namanya valvula semilunaris pulmonalis sama valvula semilunaris aorta. Ini dihafalin aja sih itunya apa, jenis valvulanya atau katupnya. Ya ini preparat, ini otot jantung, tapi nggak begitu kelihatan sih. Nanti ya aku liatin lebih kelihatan lagi. Pokoknya kalau otot jantung tuh yang paling pas tuh dia ada putih-putihnya ini. Karena tadi dia ada pecahan-pecahan kan itu membentuk kayak struktur putih-putih kayak gini. Kayak gini ini kelihatan banget biasanya. Jangan kebalik sama otot skelet. Terus eh, ini skip aja. Kita langsung ke vaskuler aja. Oke, oke yang sirkulasi. Tadi kan udah yang jantung. Nah, sekarang yang menyalurkan darahnya ke seluruh tubuh yaitu si pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini dia ada lapisannya ya, yang dia itu apa namanya homolog dengan lapisan di jantung. Kalau di vaskuler itu yang di dalam tunika intima. Kalau di jantung kan tadi endokardium. Terus nanti yang tengah itu tunika media. Terus kalau di jantung itu miokardium. Terus yang luar itu tunika adventitia. Kalau di jantung itu epikardium. Ini juga jangan kebalik-balik, ini dihafal karena sering keluar juga di responsi. Nah, terus habis itu ini adalah perbedaannya, atau perbedaannya. Terus, nah ini ada tambahan juga yang ada lamina ini. Kalau misalnya di tunika intima itu dia punya lamina elastika interna.
Kalau di tunika media, yaitu punyanya lamina elastika yang eksternal. Jadi dia nanti memisahkan antara tunika media dengan adventitia. Kalau tunika intima ini nanti misahin yang endotel dengan tunika media. Terus habis itu kalau tunika intima itu fungsinya untuk difusi ke dinding pembuluh darah. Kalau tunika media ini tadi memisahkan tunika media dengan adventitia. Kalau tunika adventitia nanti dia bakalan ke stroma organ yang divaskularisasi. Nah, terus ini ini yang tunika intima. Ini juga dihafal-hafal isinya apa aja. Ini kalau misalnya yang di intima itu ada endotel, subendotel, sama lamina elastika interna. Nah, terus kalau yang di tunika media, sama kayak jantung tadi kan miokardium itu isinya otot-otot kan. Nah, kalau misalnya di pembuluh darah itu juga isinya otot, yaitu otot polos. Terus habis itu nanti juga ada serat kayak sabut elastis, serat retikuler, proteoglikan, sama nanti di tunika media tadi ada lamina elastika eksterna. Nah, terus habis itu yang tunika adventitia itu tuh dia lapisan yang terluar, dia tersusun atas kolagen tipe 1 sama serabut elastis, terus nanti juga ada jaringan lemak, terus nanti ada vasa fosforum. Vasa fosforum itu adalah pembuluh darah yang memvaskularisasi pembuluh darah. Nih, jadi vasa fosforum itu adalah pembuluh darah vaskularisasi pembuluh darah. Dia itu paling banyak di mana? Dia itu paling banyak di vena. Kenapa? Karena di vena itu kan darahnya udah terdioksigenasi kan, dia udah oksigennya udah dipakai gitu, dia banyaknya CO2. Nah, makanya dia butuh nutrisi yang lebih banyak. Makanya fasa fosforumnya dia lebih berkembang. Itu diingat-ingat yang fasa fosforum lebih berkembang itu di vena ya. Itu kadang-kadang keluar juga. Terus ini ciri-ciri sel endotel ini juga dihafal aja. Dia bentuknya pipih, terus dia makin kelumen, makin pendek dan lebar. Terus habis itu semakin besar lumen kapiler, makin pendek dan lebar. Jadi endotel itu kayak apa ya, dia tuh kayak nebel di bagian intinya di tengah itu, tapi nanti makin ke samping-samping dia bakalan makin nipis gitu. Terus habis itu nanti dia dihubungkan sama tight junction sama dia ada vesicular invagination atau caveola. Terus ini enggak pernah, ini belum pernah keluar sih di responsi, jadi ini dibaca-baca aja. Terus ini trias virtual, ini sebenarnya dulu seingatku nggak pernah diajarin di histo semester ini ya. Ini lebih ke semester 4 besok, tapi karena sering ditekanin, dan ini juga cuma 3 doang kan, trias virtual, jadi hafalin aja. Siapa tahu keluar, soalnya yang di blog ini kayaknya kemarin lumayan ditekanin sama aslabnya. Terus habis itu perbedaan arteri dan vena. Nah ini untuk tabelnya, yang arteri yang vena, kalau yang ini bisa dibaca-baca lah. Kalau misalnya arteri ya dia of course medianya lebih tebal daripada vena, terus tonika venanya lebih tipis karena di vena dia fasa fosforumnya juga lebih berkembang kan. Terus habis itu dia kalau di arteri ya ada lamina elastika interna dan eksterna, kalau di vena itu jarang. Terus ini sisanya bisa dibaca-baca aja. Terus habis itu ini dipahamin aja lah. Tapi yang paling penting adalah di sini kalau di vena ini dia bentuknya kolaps. Kalau arteri dia lebih bulat gitu. Karena dia tunika medianya lebih berkembang, jadi dia lebih intact gitu kan. Jadi dia lebih bulat. Nah ini yang tadi aku bilang kalau di vena itu dia lebih kolaps karena tunika medianya dia tipis. Tapi fasa-fasanya dia tebal. Nah kalau arteri dia tunika medianya dia tebal banget, makanya dia lebih bulat. Kayak di gambar ini dia kan tunika medianya paling apa ya, paling banyak itu kan di apa namanya, di arteri. Kita ke arteri. Nah arteri ini dia eh, yang lumayan di highlight ini yang
tiga tipenya ya. Dia ada tiga tipe, ada arteri besar, arteri sedang, sama arteri kecil. Kalau misalnya arteri besar, dia itu di aorta sama cabangan yang di atas aorta ini. Sama di arteri pulmonalis. Kalau arteri sedang itu yang biasanya udah kayak apa ya, udah namanya tuh kayak nama organ yang divaskularisasi gitu loh, kayak misalnya radialis, femoralis, ulnaris. Terus habis itu yang terakhir itu ada arteri kecil atau arteriol. Nah, kalau yang di preparat histologi itu cuma ada yang arteri besar sama sedang. Jadi nggak usah jadi nggak usah. Kalau misalnya ada apa namanya preparat gitu, jangan ditulis arteri kecil karena nggak mungkin itu dikeluarin gitu. Terus habis itu, nah arteri itu lebih elastis. Nah, yang paling elastis itu arteri yang besar. Nanti ada apa namanya ada preparatnya. Kalau yang arteri besar itu dia ada preparat khusus pengecatan elastis karena dia banyak sifat elastisnya. Terus ini juga dibaca-baca, dipahamin. Nah, ini yang arteri besar, dia tunika tunika medianya tuh sangat tebal. Nah, ini sebenarnya sama media ya, cuman karena kesalahan pewarnaan aja dia kayak beda gitu. Tapi sebenarnya ini sama-sama tunika media yang bensam yang lebih gelap ini. Sini arteri sedang, ya apa namanya, nggak bisa sebenarnya bisa lumayan kelihatan sih elastisnya kayak nggak sebanyak yang ini, nggak sebanyak yang arteri besar. Terus ini arteriol yang kecil-kecil. Tapi ini nggak dikeluarin bisa diresponsi karena nggak ada preparat khusus untuk yang arteri kecil. Terus sekarang vena. Nah, vena itu juga dia apa namanya punya tiga jenis juga, yaitu ada vena besar, vena sedang, sama vena kecil. Nah, ini yang di mana aja juga diapalin aja. Kalau di histo itu cuma ada vena sedang, jadi nggak mungkin ada, jadi nggak mungkin besok ditanyain vena besar atau vena kecil. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada pembuluh kok kolaps gitu, biasanya vena sedang. Terus ini juga dipahamin aja, dibaca-baca. Ini contoh vena besar, tapi kita nggak punya preparatnya, jadi nggak usah pakai gitu. Nah, terus vena sedang kayak yang udah aku bilang tadi, dia bentuknya kolaps ya, jadi dia nggak bulat gitu kayak arteri. Ini venula. Terus mikrosirkularisasi yaitu adalah arteriol, venula sama kapiler. Nah, ini arteriolnya, ini venulanya, terus nanti dia bakalan banyak anyaman-anyaman gitu yang namanya tuh kapiler. Nah, aku kurang tahu kalian dikasih materi ini juga sama dokter Lisa apa enggak, cuman di angkatanku tuh dulu dokter Lis tuh sempat ngasih slide gitu isinya organ yang anyaman kapilernya itu padat sama yang longgar. Nah, itu tuh dikeluarin di responsi. Kalau yang kalau yang anyaman kapilernya padat itu tuh di organnya tuh biasanya organ yang banyak metabolismenya kayak misalnya paru, hati, ginjal, terus habis itu otot, terus kelenjar-kelenjar gitu. Nah, terus kalau misalnya yang longgar itu kayak misalnya di syaraf, otot polos, tendon. Nanti aku ada kasih soalnya. Terus ini dipahamin aja. Nah, terus ini kapiler. Kapiler ini juga ciri-cirinya dihafalin. Dia pembuluh darah terkecil. Terus habis itu dia cuma dilapisi sama satu lapis endotel. Terus nanti dia membentuk anyaman gitu untuk menghubungkan antara arteriol dan venula. Itu tadi aku sempat apa namanya singgung juga yang anyamannya ada yang di organ tuh ada yang anyamannya dia padat, ada yang anyamannya dia itu longgar. Nah, terus dia dikelompokkan jadi tiga tipe. Nah, ini ada kapiler kontinu, kapiler fenestra, sama kapiler sinusoid. Nah, kalau kontinu dia itu eh, paling banyak ya. Kalau kontinu itu dia yang masih utuh semuanya gini. Jadi dia agak ada pelong-pelong itu. Nah, terus kalau yang berfenestra itu dia mulai bolong-bolong di bagian apa namanya endotelnya. Kalau yang sinusoid dia di pusat nggak utuh, terus
di endotelnya juga bolong-bolong. Nah, ini juga untuk apa namanya, letak-letaknya di mana, di organ mana itu juga dihafalin. Anastomosis arteriovenossus dibaca-baca aja. Terus ini untuk preparat, ya aku udah bilang ya kalau misalnya di arteri besar itu dia paling elastis, makanya dia selaput elastisnya itu banyak. Nah, terus habis itu uh, ini selaput elastis kelihatan ya. Mohon maaf ini yang apa namanya dulu ya. Yang belum di mute bisa di mute dulu ya. Nah, terus habis itu ini yang arteri yang besar yang apa namanya warnaan biasa yang bukan elastis. Terus habis itu ini arteri yang sedang. Nah, ini vena yang sedang juga. Yang ingat-ingat kalau vena sedang itu pokoknya dia bentuknya tuh kolaps. Ini walaupun tunika medianya kelihatannya apa namanya kelihatannya kayak tebal gitu, tapi dia kan bentuknya kolaps kan. Terus tunika adventitianya dia juga tebal, makanya dia di vena sedang. Nah, ini arteri sedang, kalau ini vena. Jadi ada preparat yang dia itu ada 2 pembuluh. Jadi yang arteri sedang sama vena sedang nanti biasanya cuma di zoom di salah satunya. Kalau misalnya dia di zoom dua-duanya, kalau mau aman jawab aja dua-duanya, vena sedang sama arteri sedang. Sini juga vena sedang sama arteri sedang, ini juga. Enggak mau peluk aku. Ini aku ada latihan soal, tapi cek aja. Nah, ini kalau bisa dijawab ya. Boleh unmute, boleh lewat chat. Jadi yang pertama itu kalau lapisan jantung itu dari luar ke dalam apa urutannya tadi? Udah aku jelasin. Yang nggak mau jawab Zoom langsung bisa lewat chat. Oke, jadi karena belum ada yang jawab juga, aku next aja ya. Ini soal-soalnya yang keluar di responsi. Jadi diperhatiin ya. Oke, jadi kalau dari luar dia epikardium, miokardium, sama yang di dalam itu endokardium. Terus ingat juga kalau yang homolognya kalau di pembuluh darah itu tadi yang tunikanya diingat-ingat homolognya sama apa. Terus habis itu dia lapisan arteri yang mengalami perkembangan paling baik tadi di tunika media. Itu diingat-ingat juga sering keluar. Terus kalau yang di vena itu tadi tunika adventitia karena dia fasa-fasa rumahnya banyak. Terus, nah ini yang aku singgung tadi, ini ada di PPT dosen, keluar di responsi tahun lalu. Ini organ yang divaskularisasi oleh anyaman kapiler padat. Itu ada organ ini, ada paru, hati, ginjal, membrana mukosa, kelenjar, otot rangka, sama substansia grisia otak. Ini dihafalin karena bisa aja keluar lagi. Nah, kalau yang kapilernya itu longgar, itu ada tendon, syaraf, otot polos, sama membrana serosa. Terus yang transverso ya tadi ada hypercoagulability, terus vascular injury, sama venostatis. Sini untuk preparatnya tadi udah aku singgung-singgung, nanti bisa dibuat latihan aja. Ini aku udah bikin kayak tak jadiin karena keterbatasan waktu, aku nggak bisa jelasin lebih baik lagi, jadi lanjut ke Mas Mbak yang selanjutnya. Terima kasih, semoga besok responsinya dapat 100.
Oke, terima kasih Mbak Dina. Oke, teman-teman, jadi sama aja, aku bakal singkat aja, nggak terlalu banyak teorinya, karena nanti fokus kita ke preparat ya, di sistem respirasi zona konduksi. Seperti kita tahu, Kak tak jelasin di histologi ini nanti dibagi menjadi zona konduksi dan zona respirasi. Nah, secara umum, ada 4 lapisan, tunika mukosa, submukosa, muscularis, sama adventisia. Nah, terus zona konduksi apa aja? Ada rongga hidung. Di rongga hidung dibagi regio respiratori sama regio olfaktorius. Kemudian ada faring, laring, di mana di laring ada epiglotis, kemudian ada trakea, lalu kemudian ada bronkus. Kita preparatnya adanya yang bronkus tertius, terus ada bronchiolus sama bronchiolus terminalis. Oke, di zona kondisi tadi sudah tak jelasin ya apa aja. Terus kemudian di sistem respirasi itu ada namanya epitel respirasi, di mana dia cirinya itu pseudokompleks kolumner, kemudian dia memiliki silia, kemudian dia ada sel goblet. Kemudian membran basalisnya itu tebal. Semakin ke distal atau semakin ke bawah, epitelnya itu makin rendah, silia dan sel gobletnya makin berkurang. Nah, rongga hidung di vestibulum nasi ada epitel squamous kompleks dan kornifikasi, kemudian ada fibre, kemudian di fossa nasalis itu ada regio respiratory sama regio olfaktorius, kemudian ada sinus paranasalis yang epitelnya epitel respirasi. Ini epitel respirasi di sinus paranasalis, kemudian ada fossa nasalis, kemudian ada konka-konkanya, kemudian satu ini vestibulum nasi atau celah atau tempat masuk di hidung. Oke, di regio olfaktorius ada epitel olfaktorius, di mana dia terdiri atas neuron olfaktorius, sel penyokong atau proses tentakuler, dan sel basal. Neuron olfaktoriusnya ini neuron bipolar neuron bipolar bersilia, tapi silianya non motil. Dia merespon pembau, kemudian menimbulkan potensial aksi di akson, kemudian bersatu di lamina propria, kemudian dia akan eh, masuk melalui foramina cribriformis osis etmoidalis ke otak dan menjadi nervus satu atau nervus olfaktorius. Ini sel penyokong, seperti namanya penyokong atau tentakuler, dia untuk pemeliharaan lingkungan mikronya. Sedangkan sel basal dia sifatnya sebagai sel punca untuk sel lain. Nah, untuk perbedaannya, karena tadi regio olfaktorius tadi menembus di foramina cribriformis osis etmoidalis, otomatis dia ada di conca nasalis superior. Terus dan septum nasi sepertiga atas. Sedangkan kalau regio respiratorius dia ada di conca nasalis media sama inferior. Epitelnya kalau regio respiratorius epitelnya ya epitel respirasi. Tadi ciri-cirinya adalah pseudokompleks kolumner, bersilia dan sel goblet. Dan di regio olfaktorius ada epitelnya pseudokompleks kolumner. Kemudian ada 3 macam sel yang tadi sudah dijelasin di awal, sel bipolar olfaktorius, sel tentakuler dan sel basal. Kemudian membrana basalis kalau tadi di epitel respirasi membran basalisnya tebal ya. Tapi kalau di regio olfaktorius, membran basisnya nggak jelas. Lamina proprianya ini bisa dibaca sendiri. Oke, next di faring ada 3 part. Nasofaring, orofaring, sama laryngofaring. Untuk nasofaring, epitelnya epitel respirasi. Dengan orofaring dan laryngofaring, epitelnya squamous kompleks non kornifikasi. Dengan di lamina proprianya ada jaringan pekat longgar hingga padat yang irregular. Ada pembuluh darah, ada kelenjar seromukos dan unsur limfoidnya. Dan laring ini dilapisi oleh epitel respirasi kecuali fases lingualis epiglotis. Dia dilapisi oleh squamous kompleks non kornifikasi. Kemudian dindingnya dia diperkuat oleh kartilago hialin dan elastis. Mana aja yang hialin, mana aja yang elastis? Yang hialin itu ada tiroid, krikoid, kartilago arytenoid inferior. Jadi tiroid, krikoid, arytenoid inferior. Kemudian kalau elastis itu ada epiglotis, cuneiformis, corniculatum, dan arytenoid yang superior. Nah, terus dua ini ya epiglotis, yang satu ini yang fascia lingualis, dia menghadap ke lingua. Dia epitelnya squamous kompleks non kornifikasi. Sedangkan yang menghadap laring, dia di proksimal dia epitelnya respirasi, sedangkan ketika di distal dia sudah menjadi squamous kompleks non kornifikasi. Dan tiganya ini ada kartilago elastis. Jadi besok kalau ada soal kayak gini, jawabannya preparat epiglotis.
Tapi kalau mau menyebutkan epitelnya harus disebutkan dia di fasies mana karena beda-beda. Kemudian lanjut ke trakea. Trakea mukosanya epitel respirasi, lamina proprianya serat elastis dan lamina fibros tipis. Submukosanya seromukos, kemudian yang khas ada cartilaginous layer. Cartilago berbentuk C dan musculus trachealis di posterior. Kemudian ada tunika adventitia, jaring mengikat longgar, pembuluh darah, dan syaraf. Ini ya, satu ini adalah cartilago yalinya. Dua ini adalah musculus trachealisnya di posterior. Dan ini. Next ke bronkus. Bronkus nama terminologinya juga harus diingat. Ada bronkus primus atau extrapulmoner. Ini main bronkus karena dia belum masuk ke pulmo. Kemudian bronkus secundus atau baris intrapulmonar. Kemudian ada bronkus tertius atau interlobaris atau segmentalis. Kemudian ada bronchiolus dan bronchiolus terminalis kalau di zona konduksi. Kalau di zona respirasi nanti bronchiolus respiratorius. Nah, bronkus primer ini sebenarnya nggak ada preparatnya. Jadi mungkin bisa nice to know aja. Nah, yang ada preparatnya ini bronkus tertius atau segmental. Epitel respirasinya itu lebih rendah dan sel gobletnya lebih dikit. Di lamina propria dia lebih tipis dan ada elastinnya. Kemudian otot polosnya gimana? Otot polosnya mengelilingi lamina propria yang kontraksinya menyebabkan lumen mukosa melipat. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, lumen mukosa dari bronkus tertius itu melipat akibat dari kontraksi otot polos yang mengelilingi lamina propria. Kemudian submukosanya ada kelenjar seromusin lebih sedikit. Adventisianya gimana? Adventisianya ada cartilago hyalin irregular dan ada MALT atau mucous associated lymphoid tissue atau mungkin dalam kasus ini lebih cocok disebut BALT atau bronchial associated lymphoid tissue. Dan ada bronchiolus. Otot polosnya mendominasi lamina propria. Jadi perbedaannya biasanya ngelihatnya dari tebalnya dari ototnya gitu. Dibandingkan dengan bronchiolus terminalis nanti. Epitelnya kolumnar bersilia. Udah beda ya. Ini epitel respirasi perubahan di bronchiolus epitel kolumnar bersilia dan sel gobletnya sangat lebih sedikit. Ya. Submukosa sama adventisianya nggak ada kelenjar seromusnya, nggak ada kartilago hyalinya. Ngelihatnya dari otot polosnya, dia lebih tebal. Kemudian bronchiolus terminalis, dia ototnya lebih tipis ya, 1 sampai 2 lapis. Epitelnya juga udah makin rendah, tadi udah kolumner bersilia, ini udah kuboid bersilia dan sel gobletnya diganti sel clara. Ya, mau nambahin dikit aja. Sel clara itu ada nama lainnya adalah club cells atau sel pemukul. Dia sel bentuk kubah tanpa silia dan ada granul sekresi. Fungsinya apa? Fungsinya pertama adalah sekresi lipoprotein, surfaktan, dan musin dalam sel. Yang kedua, detoksifikasi dengan enzim xenobiotik P450-SER. Kemudian ada sekresi peptida antimikrobial dan sitokin yang berfungsi untuk transfer IgA ke lumen bronchiolus. Kemudian ada lisozim dan ada sitokinnya juga. Masing-masing bronchiolus terminalis ini membentuk lebih dari 2 bronchiolus respiratorius. Ya. Jadi perbedaannya mungkin besok kalau ada sel karat juga diperhatikan. Kemudian kalau ada nanti mungkin kalau respirasi ini lebih fokus ke PPT-nya dokter selamat aja. Ini ada tabel overview-nya bisa dibaca-baca. Udah. Terus kita coba lihat-lihat dulu preparatnya ya. Ini bronchiolus ya. Bronchiolus ini ototnya jauh lebih tebal ya. Ini kelihatan. Ini bronchiolus terminalis, ototnya lebih dikit ya ini ya. Tipis. Juga terminalis juga ini ototnya nih tipis banget nih. Ya. Ini ototnya tipis. Ini terminalis. Ini juga terminalis juga. Ini bronchiolus ya, ini masih tebel ini. Vitalnya pulmoner. Ini juga tadi sama bronchiolus. Nah, ini bronchus tertius ini ya. Bronchus tertius. Ini primus tapi ini enggak ada preparatnya dia no.
Ini juga bronchus tertius. Ini bronchus. Ada epiglotis ya. Ini yang paling khas ya gambarnya yang di lab. Taring ini paling nanti kalau keluar pun ini gambar taringnya. Oke. Bentar, trakea ya. Karena yang manusia ini trakea ya. Ini terus ini musculus trachealisnya. Ini trakea tapi lebih fokus ke kartilagonya. Terus ini juga trakea. Jadi sebenarnya di sini udah ada clue-nya apa aja preparat yang dipunyai. Yang merah ini, yang di merah-merah ini preparat yang punya. Jadi ini yang difokuskan untuk dihafalkan gambarnya. Kalau yang lain mungkin nanti keluar teorinya. Teori-teorinya nanti mungkin akan banyak keluar dari jenis sel seperti mesotel itu sel apa, kan sel squamous gitu kan. Terus kalau sel Clara itu gimana fungsinya apa aja, enzim P450-HCR-nya juga dihafalin ya. PPT dokter selamat ya intinya ya. Gitu. Oke, mungkin sekian dari aku. Mungkin bisa lanjut ke Mbak Bibi untuk zona respirasi. Terima kasih. Semoga responsinya nilainya bagus dan lulus semua. Oke, halo semua, selamat malam. Oke, karena udah malam, jadi kita cepat aja. Jadi kita bakal bahas tentang respiratory zone. Suara aku udah kedengaran kan? Halo, Raha? Halo, tes. Ya gimana? Aman, B. Oke, oke, oke. Oke, langsung kita mulai. Oke, jadi untuk materi ini, preparatnya tuh gampang, cuma satu, yaitu preparat pulmo. Dan dia tuh udah beda sendiri kan. Jadi kayak udah gampang banget pasti tahu itu pulmo. Nah, tapi karena dia preparannya cuma satu, kemungkinan itu banyak keluar dari materi gitu. Nah, jadi nanti di sini aku bakal bantu teman-teman buat identifikasi kayak ductus alveolaris itu kayak gimana, saccus alveolaris itu kayak gimana. Kan mungkin masih banyak yang bingung ya. Jadi langsung aja. Oke, wait. Oke. Nah, dari sini nanti eh ini adalah gambar pulmo, gambar ideal. Nah, karena tadi kan preparat kita cuma dikit, cuma satu doang. Jadi kemungkinan keluarnya gambar ideal. Karena di Anko tuh pernah keluar gambar ideal gitu, guys. Jadi ini tadi udah dijelasin sama Mas Raha, ini adalah bronchiolus terminalis. Tuh. Nah, kalau yang ini, dia itu sama kayak bronchiolus terminalis, epitelnya tuh kuboid simplex dengan silia gitu kan. Terus dia punya otot polos gitu. Ini yang pink-pink itu otot polosnya. Dan di sini teman-teman bisa lihat kayak ada bukaan, ada pintu-pintu dari alveoli. Gitu. Jadi ini adalah bronchiolus respiratorius gitu. Nah, terus makin ke distal yaitu ada nih yang panjang ini. Terus makin banyak bukaan-bukaan atau pintu-pintu dari alveolus dan jaraknya tuh makin deket-deket. Namanya ductus alveolaris gitu. Jadi sebenarnya dia tuh tersusun dari pintu-pintu alveolus gitu. Ini cirinya gitu. Kan kelihatan banget gitu. Dan yaitu jaringan penyusunnya apa? Ada disusun oleh serat-serat elastis dan kolagen gitu. Nah, terus nanti di ujungnya itu ada yang kumpulan dari alveolus kayak gini namanya saccus alveolaris gitu. Oke. Oke, nanti mungkin teman-teman bisa coba tebak-tebakan pakai gambar ini lagi gitu. Oke, ini untuk lebih jelasnya tadi, epitel dari bronchiolus respiratorius itu kuboid selapis. Terus di sini ada ductus alveolaris yang banyak bukaan dari alveolus gitu. Oke. Terus di ductus alveolaris itu karena dia kan kayak terdiri dari alveolus, jadi dia tuh dilapisi oleh epitelnya alveolus yaitu sel alveolar squamosa gitu. Oke, tadi udah.
Terus ya ingat udah nggak ada sel goblet di bronchiolus respiratorius. Oke, jadi kalau keluar gambar ini adalah gambar bronchiolus respiratoriusnya. Terus di sini kan ada kayak pintu-pintu gitu kan. Nah, terus dia memanjang karena dia tabung uh, fibroelastis gitu. Jadi ini adalah ductus alveolarisnya. Terus waktu dia udah kayak gerombolan-gerombolan gini, kayak anggur gitu, namanya sulcus alveolaris yang terdiri dari banyak banget alveolus gitu. Oke. Terus ini juga tadi udah. Terus ini juga udah kalau sulcus alveolaris, jadi kayak antara alveolus itu dia disokong oleh serat elastin dan juga serat retikuler gitu. Fungsinya serat elastin biar dia itu bisa ngembang gitu. Kalau serat retikuler itu menjaga biar dia itu nggak kolaps dan juga biar dia ngembangnya tuh nggak terlalu terdisten gitu loh. Jadi intinya tuh kayak apa ya? Kayak kandang ayam gitu. Tau nggak kayak kandang ayam tuh kan dia tetap bisa apa ya? Fleksibel tapi bentuknya tuh dijaga gitu. Pokoknya gitulah fungsinya serat elastin sama retikuler. Oke, kita lanjut ke alveolus. Jadi alveolus itu kan merupakan unit fungsional dari sistem pernafasan untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida gitu. Dan di antara dinding dari alveolus itu terdapat namanya septum alveolus. Dia juga namanya porus con. Kan masih bingung apa sih porus con? Jadi porus con itu kayak ruangan yang memisahkan antara alveolus alveolus yang menghubungkan antara alveolus. Oke, terus ini teman-teman udah pasti udah pada bisa sel utamanya apa aja, sel tambahannya apa aja, dan stromanya terus ntar bisa tebak-tebakan. Oke, terus ini ada bedanya dari fungsi sel alveolar tipe 1 dan tipe 2. Sel alveolar tipe 1 itu yang bentuknya pipih. Gitu, yang bentuknya pipih di sini ini. Ya, ini terus di sini ada intinya. Intinya tuh pipih gitu. Jadi dia fungsinya sebagai barrier. Jadi dia menahan biar cairan itu nggak masuk ke dalam ruang alveolus karena kan dalamnya isinya gas ya. Gitu. Terus habis itu ada pneumosit 2 yang ini. Dimana intinya tuh lebih bulat gitu. Terus dia fungsinya sebagai stem cell, terus untuk menghasilkan surfaktan gitu. Jadi kalau misalkan pneumosit 1 itu terdestruksi, rusak gitu, maka pneumosit 2 itu bakal berproliferasi dan berdiferensiasi jadi pneumosit 1 kayak gitu. Oke. Oke. Udah ini yang pipih-pipih. Nah, ini tuh pneumosit 1, terus yang bulat-bulat gini tuh pneumosit 2. Terus di sini ada endotel. Oke, terus di sini adalah unit untuk pertukaran udara. Nanti bisa tebak apa itu 1, apa itu 2, apa itu 3 gitu kan. Yang jelas ini adalah membrana respiratori. Yang mana dia itu ada komponen-komponen pentingnya, yaitu terdiri dari sel tipis dari alveolus, terus ada juga sel endotel, dan ada persatuan dari lamina basalis antara kedua sel itu. Dan dia fungsinya untuk difusi gas antara udara dan alveolus dan darah gitu. Oke, jadi mungkin yang waktu itu jawab pretest atau post-test ya, kayak jawabnya sawar darah udara, itu boleh. Tapi lebih pas kalau kalian jawabnya tuh untuk difusi gas antara udara yang ada di alveolus dan darah gitu. Oke, lanjut terakhir ini adalah pleura. Pleura itu ada 2, ada pleura visceralis dan parietalis. Dan di antara keduanya itu dipisahkan oleh cavum pleura yang isinya cairan seros. Nah, di soal Azik tahun lalu itu ada pertanyaan gini guys. Jadi kayak sel yang menghasilkan cairan seros itu kan sel M. Bentuknya apa gitu kan? Kayak emang ada sel M gitu kan? Nah, ternyata sel M itu adalah ini gitu. Di gambar ini dia itu ditandai dengan M. Yang mana dia itu menunjuk mesotelium yang menghasilkan cairan siros gitu. Dan dia bentuknya adalah squamous simplex gitu. Jadi jangan bingung ya ntar kalau tiba-tiba ada sel M apa itu gitu.
Oke, dan terus ini ada preparatnya, udah pasti kayak beda sendiri, kayak pokoknya banyak bulat-bulat gini, banyak ruangan-ruangan gini, namanya pulmo gitu. Biasanya cuma ditanya sini preparat apa, oh pulmo gitu. Oke, udah selesai. Mungkin aku balikin ke Mas Rahas, sekian dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Dina sama Bibi. Semoga materinya berguna buat responsi kalian.